Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yunafila Putri dari Prodi S1 Kebidanan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang wound care. Wound care di sini yaitu atau disebut dengan perawatan luka. Nah, pada kasus 7 jam di sini ada seorang perempuan bernama Nyai Rara, berusia 25 tahun, sedang berada di ruang nifas di RS Karya Bangsa pada tanggal 20 Juli 2020. Pasien mengeluh nyeri pada luka pos operasinya. Riwayat pasien datang ke rumah sakit pada tanggal 18 Juli 2020. Rujukan dari puskesmas dengan diagnosa G1P0A0 hamil atem dengan preeklamsia berat. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka dokter memberikan instruksi segera dilakukan tindakan sektio kaisari atau disebut dengan operasi sesar atas indikasi preeklamsia. Nah, pada hasil diskusi kelompok kami di sini ada langkah ke-1, yaitu skenario dan klarifikasi istilah. G1P0A0 di mana G itu grapida atau lahiran, 1 baru pertama kali lahiran, P itu partus atau persalinan, 0 itu belum pernah melahirkan, A itu abortus atau keguguran, dan 0 belum pernah keguguran. Nah, terus langkah yang selanjutnya itu ada sektio kaisaria, di mana pengertian sektio kaisaria itu suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Nah, menurut Ambrusovian, sektio kaisaria ini adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui depan perut. Nah, terus ada indikasi. Indikasi di sini yaitu kondisi yang menyebabkan dilakukannya sebuah terapi, tindakan atau pemeriksaan penunjang. Nah, terus ada lagi preeklamsia. Preeklamsia di sini yaitu kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, terus langkah yang selanjutnya itu ada preeklamsia berat. Preeklamsia berat ini yaitu peningkatan tekanan darah sekurang-kurangnya yaitu 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik. Nah, maksudnya tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik di sini. Jadi tekanan darahnya itu sangat rendah. Nah, terus ada luka pos operasi. Luka pos operasi ini yaitu setelah perban dibuka dapat membersihkan luka operasi dan kulit di sekitar kulit pada kain kasa yang telah direndam dalam cairan infus garam. Jadi setelah perban itu dibuka, kita membersihkan luka operasi itu dengan cara dengan cara kita mengolesinya dengan kain kasa yang telah direndam dengan cairan infus, atau bisa juga disiram ke lukanya. Nah, terus langkah yang selanjutnya itu ada aterm. Aterm di sini yaitu janin yang sudah dikatakan cukup bulan, usianya itu 38 sampai 42 minggu, atau prematur atau preterm, janin dengan usia kehamilan kurang dari 38 minggu. Postmatur atau posttrem, janin dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Nah, maksudnya di sini itu jadi kan atem itu bisa mencapai usia 38 sampai 42 minggu, atau juga bisa janin itu terlahir dengan prematur. Nah, terus ada diagnosa. Diagnosa di sini yaitu kondisi kesehatan yang sedang dialami seseorang sebagai dasar pengambilan putusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Nah, maksudnya diagnosa di sini yaitu keluhan penyakit
yang sudah diperiksakan oleh bidan atau dokter. Nah, terus di sini tuh ada nyeri. Nyeri di sini yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Nah, maksudnya itu langkah yang selanjutnya yaitu di sini ada nyeri. Nah, nyeri di sini maksudnya itu kondisi si pasien ini tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan pada saat proses melahirkan sesar. Jadi si ibu ini tuh tidak nyaman dengan posisi sesarnya karena posisi sesar ini baru pertama kali dilakukan. Terus di sini tuh ada nifas. Nifas itu yaitu darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama nifas, seorang perempuan dilarang untuk sholat, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Nah, jadi nifas ini hampir sama dengan haid atau menstruasi. Tapi dalam jangka waktu nifas itu 40 hari, sedangkan jangka waktu haid atau menstruasi ini cuma seminggu atau 7 hari. Nah, terus di sini ada rujukan. Rujukan di sini yaitu untuk menyongkongkan atau memperkuat pernyataan dengan tegas dikenal juga dengan sebutan referensi. Nah, maksudnya itu rujukan itu kayak misalkan kita mau melahirkan, tapi air ketuban si ibu ini sudah cukup. Baik, langkah yang selanjutnya di sini ada rujukan. Rujukan di sini yaitu digunakan pemberi informasi untuk menyongkongkan atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Maksud rujukan di sini yaitu dari klinik bidan tidak sanggup untuk melakukan pasca operasi ini. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang besar yang dokternya itu sudah siap untuk pasca operasi ibu. Nah, terus di sini tuh ada instruksi. Instruksi di sini yaitu arahan atau perintah, petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Nah, di sini juga ada insisi, metode yang lazim dilakukan dalam penanganan absen subkutan. Nah, langkah yang kedua di sini ada menetapkan masalah. Nah, menetapkan masalah ini ada 9 pertanyaan. Apa itu hamil atem? Apa itu preeklamsia berat? Apa itu nifas? Apa itu G1P0A0? Apa itu kaisaria atau sesar? Kenapa pasien mengeluh nyeri pada luka pos operasi? Kenapa pasien mengalami hamil atem dalam preeklamsia berat? Kenapa dokter memberikan instruksi segera dilakukan tindakan sektio kaisaria atas indikasi preeklamsia? Siapa yang mengalami hamil atem dengan preeklamsia berat? Siapa yang menangani pasien dengan preeklamsia berat? Siapa yang memberikan instruksi untuk segera dilakukan tindakan sektion kaisaria atau indikasi preeklamsia? Kapan pasien datang ke rumah sakit? Kapan pasien datang ke ruang nifas? Kapan dokter memberikan instruksi segera dilakukan tindakan kaisaria? Di mana pasien mendapatkan penanganan lebih lanjut? Di mana pasien pertama kali mendapatkan penanganan? Bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan seksion kaisaria atau proses operasi sesar? Terus bagaimana dokter melakukan tindakan seksion kaisaria? Bagaimana dampak pada ibu dan bayi jika tidak mengalami hamil atem? Nah, setelah sudah melakukan step kedua yaitu menetapkan masalah, langkah yang selanjutnya ada menganalisis masalah. Nah, menganalisis masalah di sini yaitu yang pertama ada mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu di mana pertanyaannya itu apa itu hamil atem dan apa itu preeklamsia berat. Nah, jawaban di sini yaitu hamil atem janin dikatakan cukup bulan apabila usia kehamilannya mencapai
38 sampai 42 minggu. Prematur atau preterm, janin dengan usia kehamilan kurang dari 38 minggu. Postmatur atau postterm, janin dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Nah, maksud di sini yaitu hamil aterm yang tadi sudah saya sampaikan di atas, yaitu pada hamil atom ini bisa untuk cukup bulan atau bayinya yang dilahirkan sebelum usia 42 minggu atau disebut dengan prematur. Terus pertanyaan yang kedua itu preeklamsia berat. Preeklamsia berat adalah peningkatan tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik. Nah, maksudnya di sini itu preeklamsia berat itu jadi tekanan darahnya itu rendah. Nah, terus langkah yang selanjutnya yaitu di sini ada pertanyaan apa itu nifas dan apa itu G1P0A0. Nah, pada mahasiswa 1 dan mahasiswa 3 mengatakan atau menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 bahwa nifas di sini adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Nah, selama nifas di sini seorang perempuan dilarang untuk sholat, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Nah, terus jawaban yang selanjutnya itu ada G1P0A0. Nah, G1A0P0 yaitu di mana G itu gravida atau kelahiran, 1 itu baru pertama kali melahirkan, P itu partus atau persalinan, A itu abortus atau keguguran, 0 itu belum pernah keguguran. Nah, terus di sini ada pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu kaisaria atau sesar. Nah, pada mahasiswa keempat menjawab pertanyaan nomor 5, di mana seksi kaisario adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Nah, maksud di sini yaitu abdomen kita atau perut kita dibeleh atau dibedah untuk melahirkan seorang anak yang bisa terjadi tali pusarnya itu bisa melilit, jadi dilakukannya operasi. Terus langkah yang selanjutnya itu mahasiswa 6 dan mahasiswa 7 menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7, yaitu pertanyaannya kenapa pasien mengeluh nyeri pada luka post-operasi dan kenapa pasien mengalami hamil aterm dan dalam preeklamsia berat. Nah, jawaban mahasiswa 6 dan 7 di sini yaitu yang pertama, pasien mengalami nyeri pada luka post-operasi karena ibunya kurang mobilisasi atau kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur. Jadi bekas luka seksio kaisaria masih terasa sakit. Nah, terus jawaban yang kedua yaitu ada pasien mengalami hamil aterm pada preeklamsia berat karena ibunya jarang melakukan ANC. ANC di sini yaitu antenatal care, sehingga tidak terdeteksi dari awal tensinya sangat tinggi. Jadi ketika datang ke puskesmas mau lahiran dan ketika sudah terasa mulas baru terdeteksi kalau tensinya tinggi. Bisa juga dilakukan dengan protein urin. Nah, maksudnya itu di sini tuh pada awal kehamilan si ibunya ini jarang melakukan tensi darah, sehingga pada saat mau melahirkan tensi darah ibu ini sangat tinggi. Makanya baru terdeteksi kalau tensinya tinggi. Bisa juga dilakukan dengan protein urin. Jadi harus cepat-cepat dioperasi agar bayinya itu tidak terjadi kenapa-napa. Terus langkah yang selanjutnya yaitu mahasiswa 1 menjawab pertanyaan nomor 8 dan nomor 9. Nah, nomor 8 dan nomor 9 di sini pertanyaannya itu
Kenapa dokter memberikan instruksi segera dilakukan tindakan sektio kaisaria atas indikasi preeklamsia, dan siapa yang mengalami hamil atrem dengan preeklamsia berat? Nah, jawabannya itu di sini pada mahasiswa 1, yaitu yang pertama, karena kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklampsia dan memiliki komplikasi yang fatal baik bagi ibu maupun janinnya. Jadi maksudnya itu di sini pada preeklamsia di sini yaitu harus cepat-cepat ditangani. Jika kalau tidak cepat-cepat ditangani, nanti preeklamsia di sini itu akan berkembang dan akan menyebabkan kematian pada anak atau pada ibu. Nah, terus langkah yang selanjutnya itu Nyai Rara yang berusia 25 tahun. Terus mahasiswa ketiga menjawab pertanyaan nomor 10 dan 11, yaitu di sini pertanyaannya ada siapa yang memberikan instruksi untuk segera dilakukan tindakan seksio kaisaria atau indikasi preeklamsia? Kapan pasien datang ke rumah sakit? Nah, jawabannya di sini pada mahasiswa 3 yaitu ada seorang dokter dan dokter. Nah, terus mahasiswa yang keempat menjawab pertanyaan nomor 12 dan 13. Nah, pada pertanyaan 12 dan 13, kapan pasien datang ke rumah sakit? Kapan pasien datang ke ruang nipas? Nah, jawabannya pada mahasiswa keempat yaitu datang ke rumah sakit pada tanggal 18 Juli 2020 di Rumah Sakit Karya Bangsa pada tanggal 20 Juli 2020. Terus mahasiswa ke-6 menjawab pertanyaan nomor 14, yaitu kapan dokter memberikan instruksi segera dilakukan tindakan kaisar atau sesar? Nah, mahasiswa 6 itu menjawab setelah dokter melakukan pemeriksaan. Terus mahasiswa ke-5 menjawab pertanyaan nomor 15 dan 16, yaitu di mana pasien mendapat penanganan lebih lanjut, di mana pasien pertama kali mendapatkan penanganan, dan jawabannya di sini yaitu di Rumah Sakit Karya Bangsa dan di Puskesmas. Terus mahasiswa 1 menjawab lagi pertanyaan nomor 17. Pertanyaan 17 yaitu bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan seksio kaisaria. Nah, terus pada mahasiswa 1 menjawab pasien mengeluh nyeri pada luka pos operasi. Dan langkah selanjutnya yaitu ada mahasiswa 2 dan mahasiswa 7 menjawab pertanyaan nomor 18 dan 19, yaitu di mana pertanyaannya bagaimana dokter melakukan tindakan seksio kaisaria dan bagaimana dampak pada ibu dan bayi jika tidak mengalami hamil atrem. Nah, jawabannya di sini yaitu ada dilakukan dengan cara menyayat bagian perut hingga rahim ibu. Sayatan pada perut tersebut merupakan jalan keluarnya bayi dalam lahir. Dokter biasanya membuat sayatan memanjang dengan arah horizontal tepat di atas tulang kemaluan. Jadi maksud di sini itu menyayat itu menjahit luka yang sudah kita bedah dengan arah horizontal tepat di atas tulang kemaluan. Nah, terus di sini jawaban yang kedua akan mengalami kelahiran prematur sehingga dampak pada ibunya akan mengalami seperti dilakukan pengangkatan miom saat proses operasi. Tindakan medis lainnya dilakukan jika ibu mengalami komplikasi penyakit selama kehamilan sampai proses kehamilan. Selain itu, ibu baru pasti juga terganggu karena kesulitan melihat buah hatinya saat berada di ruang NICU. Ibu juga belum bisa menyusui, bahkan
interaksi skin to skin pada si kecil. Dampak resiko pada bayi di sini yang lahir prematur, yakni organ tubuh yang belum matang, sehingga akan kesulitan hidup di luar rahim. Bayi yang lahir prematur rentan mengalami gangguan pernapasan, gangguan jantung, masalah penglihatan, mudah terkena infeksi, dan dapat mengalami gangguan perkembangan saat ia besar. Jadi maksudnya di sini itu kenapa dampak ibu dan bayi itu tidak mengalami hamil atrem. Nah, karena jawaban di sini yang tadi saya sebutkan itu si ibunya ini akan mengalami kehamilan prematur. Nah, apa dampak pada kehamilan prematur di sini yaitu pengangkatan miom pada proses operasi dan akan mengalami komplikasi penyakit lama selama kehamilan. Jadi bayi si ibunya ini terlahir prematur. Nah, bayi si ibu terlahir prematur, kalau tidak cepat-cepat dioperasi, maka si bayi itu akan rentan nyawanya atau akan menambah angka kematian anak atau angka kematian pada bayi. Nah, terus di sini tuh ada step keempat, di mana step keempat ini yaitu mengorganisir penjelasan masalah secara sistematis. Nah, di sini itu ada luka postoperasi, ada nifas, dan ada juga seksio kaisaria. Nah, pada yang pertama yaitu ada luka postoperasi, di mana definisinya yaitu untuk menyatakan periode kehamilan yang sedang dijalani oleh ibu hamil tepat waktu. Penyebabnya yaitu interaksi antara luka operasi dengan kuman yang ada di kulit, interaksi dengan kuman yang tersebar di udara, interaksi dengan kuman yang telah ada di dalam tubuh atau organ yang dioperasi, interaksi dengan tangan dokter atau perawat, interaksi dengan alat-alat operasi. Jadi penyebab luka post operasi ini yaitu kayak ibaratkan itu kayak tubuh kita tuh beradaptasi dengan luka operasi itu, dengan alat-alatnya atau dengan tangan dokter atau dengan tangan perawat. Nah, terus gejalanya di sini pada saat luka post operasi yaitu ada demam, ada rasa sakit, luka terasa panas, terjadinya pembengkakan, proses penyembuhan, luka operasi yang lama, terbentuknya nanah, dan luka